Hai teman-teman, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Anissa Nakaila. Nama saya Revalisya. Nama saya Dita Yusnia Diva. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang penentuan reaksi pembatas. Yeay. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Sebelum memasuki laboratorium, gunakanlah APD seperti jas lab. Jas lab digunakan dengan benar agar tubuh terlindung dari cairan kimia yang ada di dalam lab. Bagi yang berhijab, hijab dimasukkan ke dalam jas lab dengan rapi. Dan bagi yang tidak berhijab, rambut dikuncir, tidak digerai. APD yang digunakan selanjutnya yaitu masker. Gunakanlah masker dengan benar. Kemudian, gunakanlah sarung tangan pada kedua tangan dan sepatu tertutup. Usahakan jangan sepatu yang terbuka ya. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan penentuan reaksi pembatas yaitu ada tabung reaksi, batang pengaduk, kaca arloji, kertas saring, Erlenmeyer, gelas kimia, corong, kaki 3, spiritus dan kawat kasa, botol semprot, pipet tetes, dan oven untuk melakukan pengeringan. Lakukan penimbangan pada kertas saring, kemudian dicatat hasil penimbangannya. Ambillah larutan Na3PO4 yang konsentrasinya tidak diketahui, kemudian diukur dengan bantuan gelas ukur. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam gelas kimia. Ambillah larutan barium klorida yang konsentrasinya tidak diketahui, lalu ukur dengan menggunakan gelas ukur. Tuangkan larutan barium klorida ke dalam larutan natrium fosfat, lalu akan terlihat endapan berwarna putih yang terbentuk. Letakkan kaki 3 di atas meja, kemudian posisikan kawat kasa di atasnya. Setelah itu, tempatkan gelas kimia di atas kawat kasa. Proses pemanasan bisa dimulai. Siapkan Erlenmeyer dan corong yang diletakkan di atas Erlenmeyer. Siapkan 2 tabung reaksi yang telah diberi label G1 dan G2. Setelah pemanasan, larutan akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian atas berupa larutan jernih dan bagian bawah berupa endapan. Diamkan campuran hingga mengendap secara alami. Setelah endapan terbentuk, bagian atas diambil menggunakan pipet tetes, kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi berbeda yang telah diberi label G1 dan G2. Larutan ke dalam 2 tabung akan digunakan untuk percobaan lebih lanjut. Ambil barium klorida dan teteskan ke dalam tabung reaksi dengan label bertuliskan G1 dan akan dihasilkan endapan putih dan larutan menjadi keruh. Ambillah larutan natrium fosfat 0,5 ml dengan bantuan pipet tetes. Kemudian teteskan ke dalam tabung reaksi berlabel G2 dan akan dihasilkan larutan tidak berwarna. Padulah campuran dengan batang pengaduk. Kemudian lakukan penyaringan dengan menuangkan campuran ke atas corong yang dilapisi kertas saring. Tuanglah secara perlahan. Hasil penyaringan akan menghasilkan endapan di kertas saring dan larutan bening di bawahnya. Gunakan pipet tetes untuk mengambil etanol dan teteskan di atas endapan dengan gerakan memutar agar endapan terbilah secara merata. Setelah itu, ambil kertas saring dengan hati-hati dan letakkan di atas cawan penguapan. Masukkan cawan penguapan ke dalam oven untuk menghilangkan kadar air yaitu sisa pelarut dalam endapan.
Pada percobaan penentuan reaksi pembatas, direaksikan antara larutan natrium fosfat yang tidak diketahui konsentrasinya dengan larutan barium klorida yang tidak diketahui konsentrasinya. Akan dihasilkan larutan berupa endapan berwarna putih. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan dari persamaan reaksi di atas, menghasilkan endapan putih yang diduga sebagai barium fosfat. Hal ini dikarenakan bahwa natrium fosfat, barium klorida, dan natrium klorida larut dalam air, sedangkan barium fosfat tidak larut dalam air. Penambahan larutan Ba2 plus 0,5 m dari barium klorida ke filtrat Q1 menghasilkan endapan barium fosfat, menunjukkan barium klorida sebagai reaksi pembatas karena habis bereaksi lebih dulu. Sebaliknya, penambahan PO43- 0,5 m dari natrium fosfat ke filtrat G2 tidak membentuk endapan, mengindikasikan sisa natrium fosfat. Perbedaan ini memperjelas peran reaksi pembatas dalam menentukan hasil reaksi. Endapan yang dihasilkan memiliki massa 0,32 gram yang merupakan massa barium fosfat sehingga dapat diperoleh mol barium fosfat yaitu 5,31 kali 10⁻⁴. Sedangkan molaritas dari barium klorida diperoleh yaitu 0,06732 m. Dari perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa barium klorida memiliki sisa 0 mol yang artinya barium klorida habis bereaksi. Sekian video project dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you!